Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, Om Swastiastu. Di hari yang sangat cerah ini, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Upanisad, Bapak Dr. Imade Arsowiguna SST Par MPDH, yang telah memberikan kesempatan kepada kami rekan-rekan mahasiswa kelompok 4 untuk menyampaikan materi. Baik, di next slide. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang catur marga. Namun sebelum kami memasuki materi, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Ana Agung Alit Putra Baskara dengan nomor NIM 20110110040 dengan nomor absen 9. Kami kelompok 4 dari kelas PAH Pagi dan Pasar. Di sini saya yang akan selaku moderator dan mengantarkan presentasi pada hari yang cerah ini. Baik, kepada rekan-rekan dari kelompok 4, dipersilahkan untuk perkenalkan diri masing-masing. Dipersilahkan. Terima kasih Saudara Ajung selaku moderator. Perkenalkan, nama saya I Gusti Lanang Agung Suwandewa, nomor induk mahasiswa 2011 011 003, nomor absen 1. Baik, perkenalkan nama saya Nilo Ayulandari dengan NIM 2011 011 012, nomor absen 3. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Ayu Gumita Dewi dengan NIM 2011 011068 dengan nomor absen 13. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan telah memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, next. Di next slide. Pada hari yang sangat cerah ini, kami dari kelompok 4 membahas tentang catur marga. Ada 4 komponen dari catur marga di dalam Upanishad. Yang pertama ada Bhakti marga, yang kedua ada Karma marga, yang ketiga ada Jnana marga, dan yang terakhir ada Raja marga. Kami dari kelompok 4 sudah membagi masing-masing kepada rekan-rekan untuk menyampaikan materinya sesuai dengan urutan yang telah ditentukan. Baik, slide selanjutnya yaitu yang pertama ada Bhakti marga. Kepada rekan Lanang dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan mencoba memaparkan terkait bagian daripada catur marga yang pertama. Namun sebelumnya, rekan-rekan mesti mengetahui apa itu catur marga, di mana catur marga itu berasal dari dua kata. Yang pertama, kata catur dan kata marga. Catur itu berarti 4 dan marga berarti jalan. Jadi, catur marga berarti 4 jalan menuju Tuhan. Salah satunya yang pertama ada Bhakti marga. Bhakti marga adalah suatu cara menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Perilaku keseharian seorang Bhakti marga adalah sujud bakti, menyucikan pikiran, mengagungkan kebesarannya, dan menghindari segala perbuatan yang tidak baik. Nah, perlu rekan-rekan ketahui bersama bahwasanya Bhakti marga ini dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada apara bhakti dan yang kedua ada para bhakti. Apara bhakti, kalau kita artikan, A itu berarti tidak,
dan para itu artinya utama atau mulia, dan bakti berarti persembahan atau jalan menghubungkan diri. Jadi, apara bakti adalah jalan untuk menghubungkan diri dengan Tuhan, namun dengan kualitas yang tidak utama atau belum utama atau tidak sempurna sekali. Kemudian ada para bakti. Para bakti, para artinya mulia, dan bakti artinya sujud atau persembahan kepada Tuhan. Jadi para bakti artinya bakti yang utama yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, contohnya apa? Kalau apara bakti bisa kita amati pada gambar, di mana umat Hindu melaksanakan persembahyangan dengan menggunakan berbagai macam simbol-simbol dan sarana prasarana, seperti ada api, ada bunga, ada air, ada daun, dan juga menggunakan simbol-simbol yang lainnya yang melambangkan kekuatan atau manifestasi dari ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, lebih singkatnya, apara bakti adalah bakti yang menggunakan berbagai macam simbol atau yantra, di mana yantra ini disandingkan dengan mantra, mudra, aksara, mandala, dan kala. Nah, sedangkan contoh implementasi dari para bakti itu sendiri adalah dengan jalan melaksanakan japa, melantunkan kidung atau nyanyian kepada Tuhan. Nah, namun perlu saudara ketahui bersama bahwasanya apara bakti dan para bakti sesungguhnya esensinya adalah sama, yakni mencapai Tuhan itu sendiri. Nah, jadi alangkah bijaknya kita sebagai umat Hindu agar tidak terjadi istilahnya saling merendahkan antara orang yang mengambil apara bakti dan para bakti. Alangkah bijaknya kita mengetahui dan mampu menempatkan diri di mana kita harus melakukan apara bakti dan para bakti itu sendiri. Karena situasi, tempat, dan waktu sangat mempengaruhi kita untuk melaksanakan apara bakti atau jenis para bakti. Nah, di dalam kitab suci Weda, kita jumpai beberapa mantra tentang bakti. Salah satunya pada Rigweda Mandala 8, Sukta 69, mantra 8. Yang bunyinya adalah Arcata Prarcata Priyam Adaso Arcata Rircantu Apuadrakem Udapuram Nadrasnuarjo
yang artinya pujalah, pujalah dia sepenuh hati, oh cendekiawan. Pujalah dia, semogalah semua anak-anak ikut memujanya. Teguhlah hati seperti kukuhnya candi dari batu karang untuk memuja keagungannya. Jadi, Bhakti Marga adalah menunjukkan keteguhan atau sejauh mana kita mampu kukuh mengamalkan dan fokus kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Baik, slide selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan slide karma marga. Karma marga yakni adalah jalan atau usaha untuk mencapai kesempurnaan atau moksa dengan karma atau perbuatan yang baik tanpa pamrih dalam Bhagavad Gita Sukta 3 Mandala 19. Dinyatakan sebagai berikut. Tasmat aksatah satatam karyam karma. Sama cara aksatoha acaran karma param apnoti purusah. Yang artinya, oleh karena itu, laksanakanlah segala kerja sebagai kewajiban tanpa terikat pada hasilnya. Sebab dengan melakukan kerja yang bebas dari keterikatan, orang itu sesungguhnya akan mencapai yang utama. Nah, sebab pada hakikatnya bekerja atau melayani orang atau makhluk lain secara hakikat adalah karma baik untuk diri sendiri adalah lebih baik dapat menolong atau melayani daripada ditolong atau dilayani. Di sini dimaksudkan berkarma yang tulus dan membantu berbuat ikhlas dan membantu merupakan suatu istilah yang ada di Bali identik dengan gotong royong atau bisa disebut dengan ngayah. Ini dapat dilakukan di pura-pura dalam hal upacara keagamaan seperti odalan-odalan atau karya. Sedangkan adapun mata tulung ini bisa dilakukan antar manusia yang mengadakan upacara keagamaan pula. Seperti upacara pawiwahan, upacara mecaru, dan masih banyak lagi. Sesuai dengan ajaran Karma Yoga, hendaknya ngayah atau mata tulung ini dilakukan secara ikhlas tanpa ada ikatan apapun. Dengan demikian, apa yang kita lakukan dapat memberikan suatu manfaat untuk diri kita sendiri. Contoh yang pertama, adapun berkarma yang baik, berbuat yang baik atau mekarma sane melah, hendaknya selalu dilakukan. Dalam agama Hindu ada slogan mengatakan rame ing gawe sepi ing pamrih, yang artinya begitu melekat pada diri kita sebagai orang Hindu. Hal tersebut banyaklah berbuat baik tanpa pernah berpikir atau berharap suatu balasan. Dengan begitu, niscaya kita akan selalu mendapat karunia-nya tanpa pernah terpikirkan dan kita sadari. Untuk itu, melaksanakan slogan itu dalam kehidupan sehari-hari tidaklah mudah untuk memulainya. Sebagai makhluk ciptaan Brahman, sepantasnya kita menyadari bahwa sebagian dari hidup kita adalah untuk melayani. Dan yang kedua ada ajaran karma pala. Ajaran karma pala merupakan hasil dari suatu perbuatan yang dilakukan. Kita percaya bahwa perbuatan yang baik, yakni subha karma, membawa hasil yang baik. Dan perbuatan yang buruk, asubha karma, membawa hasil yang buruk. Jadi seseorang berbuat yang baik, pasti pula yang akan diterimanya hal yang baik. Demikian pula sebaliknya.
berbuat buruk, buruk pula yang akan diterimanya. Karma pala memberikan keyakinan kepada kita untuk mengarahkan segala tingkah laku kita agar selalu berdasarkan pada etika dan juga cara yang baik guna mencapai cita-cita yang luhur, selalu menghindari jalan dan tujuan yang buruk. Karma pala mengatakan roh atau atman masuk ke surga atau masuk ke neraka bila dalam hidupnya selalu berkarma baik, maka pahala yang didapatkan adalah surga. Yang sebaliknya, bila hidupnya selalu berkarma yang buruk, maka hukumnya nerakalah yang diterimanya. Baik, segitu saja penjelasan dari saya tentang karma marga. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenana marga. Yang pertama, jenana artinya pengetahuan. Sehingga jenana marga artinya usaha untuk menghubungkan diri dengan Tuhan melalui jalan pengetahuan. Pengetahuan yang ditekankan yaitu pengetahuan spiritual, yakni pengetahuan yang dapat membebaskan umat manusia dari belenggu penderitaan, lahir, dan juga kematian. Jenana atau ilmu pengetahuan suci menurut manusia untuk bekerja tidak terikat oleh hawa nafsu, tanpa motif kepentingan pribadi, rela melepaskan hak milik, serta sadar bahwa badan bukan atma yang bersifat abadi. Walaupun banyak cara untuk mendekatkan diri dengan Tuhan seperti melalui persembahan harta benda, melalui tapa brata, melalui yoga, dan juga lain sebagainya, namun dengan jalan ilmu pengetahuan atau kerohanian, lautan dosa dapat diseberangi. Dengan pikiran terpusat pada ilmu pengetahuan dan melaksanakan kerja dengan tujuan, penuh keyakinan atau dengan serada, seseorang mencapai kesempurnaannya. Di dalam buku Siwananda pada tahun 1993 di halaman 133 sampai 134 menyatakan bahwa jenana yoga merupakan jalan pengetahuan, moksa, atau tujuan hidup tertinggi manusia berupa penyatuan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dicapai melalui pengetahuan tentang Brahman atau Tuhan itu sendiri. Pelepasan dicapai melalui realisasi identitas dari roh pribadi dengan roh tertinggi atau yang kita kenal dengan sebutan Brahman. Penyebab ikatan dan penderitaan adalah avidya atau ketidaktahuan. Jiwa kecil karena ketidaktahuan secara bodoh menggambarkan dirinya terpisah dari Brahma. Avidya bertindak sebagai tirai atau layar, ya, dan menyelubungi jiwa dari kebenaran yang sesungguhnya, yaitu bersifat Tuhan. Pengetahuan tentang Brahman atau Brahma Jnana membuka selubung ini dan membuat jiwa bersandar pada Satchit Ananda Swarupa atau sifat utamanya sebagai keberadaan kesadaran kebahagiaan mutlak darinya. Jnana bukan hanya pengetahuan kecerdasan, mendengarkan, atau membenarkan. Ya, bukan hanya persetujuan kecerdasan, tetapi realisasi langsung dari kesatuan dan penyatuan dengan yang tertinggi yang merupakan parawidya. Keyakinan intelektual tentu saja tak akan membawa seseorang kepada Brahma Jnana saja, atau yang kita kenal dengan pengetahuan dari yang mutlak. Pelajar Jnana Yoga pertama-tama melengkapi dirinya dengan 3 cara, yaitu yang pertama pembedaan atau yang disebut dengan viveka, yang kedua ketidakterikatan yaitu vairagya, dan yang ketiga kebajikan. Ada 6 cat atau yang disebut sebagai sat sampat, yaitu ketenangan yang disebut dengan istilah sama, pengekangan yaitu dhamma, penolakan uparati, ketabahan titiksa, keyakinan yaitu serada, dan konsentrasi samadana, dan kerinduan yang sangat akan pembebasan yaitu mumuksutwa. Selanjutnya, ia mendengarkan kitab suci dengan duduk khusus di depan tempat duduk
gurunya atau Kaki Padma yang seorang guru yang tidak saja menguasai kitab suci Weda atau yang disebut dengan Srotriya, tetapi juga bagus dalam Brahmanista atau Sang Brahman. Selanjutnya, para siswa melaksanakan perenungan untuk mengusir segala keraguannya. Kemudian melaksanakan meditasi yang mendalam kepada Brahman dan mencapai Brahma Satsara. Ia seorang jiwa mukta atau mencapai moksa bersatunya dengan ide Sang Yang Widiwasa dalam kehidupan ini. Ada 7 tahapan dari jenana atau pengetahuan ini. Yang pertama ada aspirasi pada kebenaran, yaitu disebut dengan subecca. Yang kedua, pencarian filosofis, yaitu wicarana. Yang ketiga, penghalusan pikiran, tanumanasi. Yang keempat, pencapaian sinan atau satuwati. Yang kelima, pemisahan batin, yaitu asam sakti. Yang keenam, penglihatan spiritual, yaitu padatarbawana. Dan yang ketujuh, kebebasan tertinggi, yaitu turiya. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu dari bagian catur marga, yaitu Raja Marga, yang merupakan bagian terakhir. Jadi, perlu diketahui bahwa Raja Marga adalah suatu jalan mistik atau rohani untuk mencapai kelepasan atau moksa. Melalui Raja Marga, seseorang akan lebih cepat mencapai moksa. Tapi, tantangan yang dihadapi pun lebih berat. Orang yang mencapai moksa dengan jalan ini diwajibkan mempunyai seorang guru kerohanian yang sempurna untuk dapat menuntun dirinya ke arah tersebut. Adapun tiga jalan pelaksanaan yang ditempuh oleh para raja yogi, yaitu melakukan tapa, brata, yoga, samadhi. Tapa dan brata merupakan suatu latihan untuk mengendalikan diri, emosi, atau nafsu yang ada dalam diri kita ke arah yang positif, sesuai dengan petunjuk ajaran kitab suci. Sedangkan yoga dan samadhi adalah latihan untuk dapat menyatukan Atman dengan Brahman dengan melakukan meditasi atau pemusatan pikiran. Seorang Raja Marga akan dapat menghubungkan dirinya dengan kekuatan rohani melalui Astanga Yoga, yaitu 8 tahapan yoga untuk mencapai moksa. Astanga Yoga diajarkan oleh Maharishi Patanjali dalam bukunya yang disebut dengan Yoga Sutra Patanjali. Adapun bagian-bagian dari Astanga Yoga adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Yama. Yama yaitu suatu bentuk larangan yang harus dilakukan oleh seseorang dari segi jasmani, yaitu yang pertama dilarang membunuh atau ahimsa, yang kedua dilarang berbohong atau satya, yang ketiga pantang menginginkan sesuatu yang bukan miliknya atau asteya, yang keempat yaitu pantang melakukan hubungan seksual atau brahmacari, dan yang terakhir yaitu tidak menerima pemberian dari orang lain atau aparigraha. Nah, yang kedua yaitu ada niyama, yaitu pengendalian diri yang bersifat rohani. Yang pertama yaitu ada sauca, yaitu tetap suci lahir batin. Selanjutnya ada santosa, yaitu selalu puas dengan apa yang datang. Ada swadhyaya atau mempelajari kitab-kitab keagamaan. Selanjutnya ada iswara pranidhana, yaitu selalu bakti kepada Tuhan atau ide Sang Yang Widi. Selanjutnya ada tapa, yaitu tahan uji. Yang ketiga ada asana, yaitu sikap duduk yang menyenangkan, teratur, dan disiplin. Yang keempat ada pranayama, yaitu mengatur pernapasan sehingga menjadi sempurna melalui 3 jalan, yaitu puraka, yang menarik nafas. Yang kedua ada kumbhaka, menahan nafas. Yang ketiga ada recaka atau mengeluarkan nafas.
Yang kelima, ada pratyahara, yaitu mengontrol dan mengendalikan indrianya dari ikatan objek, sehingga orang dapat melihat hal-hal suci. Yang keenam, yaitu dharana, yaitu usaha-usaha untuk menyatukan pikiran dengan sasaran yang diinginkan. Yang ketujuh, ada dhyana, yaitu pemusatan pikiran yang tenang, tidak tergoyahkan kepada suatu objek. Dhyana dapat dilakukan terhadap istadewata. Yang kedelapan yaitu ada samadhi, yaitu penyatuan atman. Bila seseorang melakukan latihan yoga dengan teratur dan sungguh-sungguh, ia akan dapat menerima getaran-getaran suci dan wahyu Tuhan keempat. Keempat, jalan untuk pencapaian moksa itu sesungguhnya memiliki kekuatan yang sama bila dilakukan dengan sungguh-sungguh. Setiap orang akan memilih kecenderungan memilih jalan-jalan tersebut. Maka itu, setiap orang memiliki jalan mencapai moksa bervariasi. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai Raja Marga. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan telah menyampaikan materinya dengan baik. Baik, selanjutnya di next slide. Rekan Dewayu. Baik, dari pemaparan tersebut ada beberapa contoh-contoh penerapan catur marga dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di pertama itu ada bakti marga. Silakan kepada rekan Anang untuk menyampaikan apa saja contoh-contoh dalam penerapan catur marga tersebut. Baik, terima kasih. Jadi, mengenai contoh penerapan daripada catur marga dalam kehidupan sehari-hari dapat kita simak pada gambar. Nah, jadi keempat gambar ini sudah mewakili bagaimana catur marga itu diimplementasikan. Yang pertama, ada gambar orang yang sedang melaksanakan yoga, sedang melakukan warsasana menghadap ke surya. Jadi itu adalah salah satu implementasi daripada bakti, di mana baktinya ini tergolong ke dalam bakti yang para bakti, karena tidak menggunakan simbol-simbol atau objek-objek tertentu untuk menjawantahkan atau merealkan aspek Tuhan itu sendiri. Nah, jadi pada intinya bakti marga itu harus dilakukan atas dasar pengabdian kepada Tuhan dan juga atas dasar merasa melayani Tuhan, bukan merasa melayani umat penyungsung pura, bukan melayani keluarga, tapi merasa melayani Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa. Kemudian di gambar kedua itu adalah gambar orang yang sedang majejahitan, di mana segala sesuatu ataupun aktivitas karma, baik itu menggunakan tangan, baik itu menggunakan organ tubuh kita yang lain, itu adalah karma. Di mana karma ini bisa menghantarkan seseorang kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Misalnya dengan jalan berbuat baik, menolong sesama, kemudian melakukan penanaman pohon, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah implementasi daripada jenana marga, di mana terlihat seorang sulinggih yang sedang kusyuk melantunkan, merafalkan puja mantra dengan tujuan apa? Menghaturkan persembahan kepada ide Sang Hyang Widiwasa, agar nantinya persembahannya bisa dihaturkan dengan baik berdasarkan Satyam, Siwam, Sundaram. Nah, kemudian yang terakhir adalah gambar seseorang yang telah mencapai sebuah pencerahan, yang telah mencapai sebuah
istilahnya ananda atau kebahagiaan sejati. Karena apa? Raja marga itu memberikan seseorang jalan yang lebih luas, yang lebih murni dengan jalan melakukan tapa atau semedi yang sangat disiplin serta dilakukan dengan hari, dilakukan dengan kedisiplinan yang dilatih oleh seorang guru. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan Lanang sudah menyampaikan contoh-contoh penerapan catur marga dalam kehidupannya sehari-hari. Baik, sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan simpulan pada materi ini. Catur marga itu berasal dari dua kata, yaitu catur dan marga. Catur berarti 4 dan marga berarti jalan atau cara ataupun usaha. Jadi catur marga adalah 4 jalan atau cara umat Hindu untuk menghormati dan menuju ke jalan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Catur marga ini sering disebut juga dengan istilah catur yoga marga. Dari sumber ajaran catur marga diajarkan tentang pustaka suci Bhagavad Gita, terutama pada Triyodhyaya tentang karma yoga atau marga itu tersendiri sebagai satu sistem yang berisi ajaran yang membedakan antara ajaran subha karma yaitu perbuatan baik dengan ajaran asubha karma yaitu perbuatan yang tidak baik, yang dibedakan menjadi perbuatan yang tidak terbuat atau akarma dan wikarma yaitu perbuatan yang keliru. Baik. Saya selaku moderator pada presentasi pada hari yang sangat cerah ini, saya meminta maaf apabila ada sesuatu hal yang kurang berkenan dari perkataan atau perbuatan serta pikiran kita. Saya selaku moderator berterima kasih kepada Bapak dosen telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Maka dari itu, saya selaku moderator akan menutup presentasi pada hari yang cerah ini dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.